Nah, siapa yang galbay di 13 pinjol legal ini? Jika kalian galbay, selamat utang kalian auto lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Gondes Movie. Di video kali ini saya akan nge-share buat kalian yang galbay atau galbay di 13 pinjol legal atau finansial legal ini ya. Nah, kenapa saya share buat kalian yang galbay atau galbay di 13 pinjol legal ini? Karena kalau pinjol kalian terdaftar di 13 pinjol legal ini, maka otomatis utang kalian auto lunas ya. Dan selamat, kalian tidak perlu lagi membayar pinjaman kalian. Lah, apa sebabnya kok pinjaman kita bisa auto lunas? Nah, di sini saya perjelas sedikit ya. 13 pinjol legal ini atau di sini pinjol yang sudah tersohor ya, yaitu di ambang kebangkrutan. Atau 13 pinjol legal ini sudah di ambang kebangkrutan ya. Jadi kita tinggal menunggu saja waktu bangkrutnya. Nah, kalian juga jangan melakukan kesalahan ya. Maksudnya melakukan kesalahan seperti apa? Maksudnya dengan membayar pinjaman kalian di 13 pinjol legal ini. Karena kalau kalian membayar itu kesalahan fatal sekali ya. Sama saja kalian mendukung supaya 13 pinjol legal tersebut tidak jadi bangkrut. Oke, jadi itu yang harus hindari ya, yaitu kesalahan kalian. Nah, apa saja sih pinjol legal atau finansial legal yang akan bangkrut ini dan pinjaman kita bakal auto lunas? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke TKP-nya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini saya akan jelaskan satu-satu ya, yaitu nama pinjol atau nama finansialnya. Nah, di sini juga saya mengingatkan kepada kalian untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa saya bilang jangan skip-skip video ini? Karena takutnya pinjol kalian terdaftar tapi kalian malah skip video ini, sehingga kalian berpikir bahwa pinjol kalian tidak terdaftar ya. Padahal pinjol kalian terdaftar dan pinjaman kalian auto lunas, tapi kalian malah skip video ini. Jadi sekali lagi mohon untuk jangan skip-skip ya. Oke, baik, kita langsung saja. Oke, jadi untuk yang ke-1 di sini ada pinjol atau finansial fintech ya. Nah, di mana tingkat galbay fintech ini mencapai 66%. Nah, fintech ini sudah diambang kebangkrutan ya. Kalian juga jangan melakukan kesalahan dengan membayar pinjaman kalian di fintech ini. Lah bang, tapi saya takut jika tidak membayarnya ya. Perlu diingat, resiko terberat tidak membayar pinjaman kalian di pinjaman online itu kalian hanya masuk BI checking atau sidik OJK ya. Tidak ada resiko di penjara atau dibawa ke jalur hukum. Itu hanya ancaman OAK DC pinjol legal saja. Nah, fintech ini yaitu pinjol legal atau finansial legal. Nah, itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua yaitu ada pinjol atau finansial tanipun ya, di mana tingkat gabahnya mencapai 63%. Nah, ini tanipun ini yaitu pinjol legal atau finansial legal ya, di mana finansial tanipun ini sekarang berada di ambang kebangkrutan. Nah, kenapa bisa di ambang kebangkrutan? Karena tingkat galbainya atau nasabah yang galbay makin banyak ya, atau nasabah yang galbainya itu semakin tinggi, sehingga menyebabkan sebuah pinjol akan bangkrut atau bisa jadi menjadi bangkrut. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Oke, jadi untuk yang ketiga yaitu ada pinjol atau finansial Turuski, di mana tingkat galbainya mencapai 60% ya. Nah, finansial Turuski ini yaitu pinjol legal atau finansial legal. Nah, itu untuk yang ketiga. Dan untuk yang keempat yaitu ada pinjol atau finansial iGrow, di mana tingkat gabahnya mencapai 70%. Nah, iGrow ini pinjol legal atau finansial legal. Nah, dan untuk yang kelima yaitu ada pinjol atau finansial Samir ya. Nah, Samir ini tingkat gabahnya mencapai 72%. Nah, buat kalian yang galbay atau galbay di pinjol atau finansial Samir, kalian gak usah bayar pinjaman kalian ya, karena pinjol Samir ini bentar lagi akan bangkrut. Nah, itu untuk yang kelima. Dan untuk yang keenam yaitu ada pinjol atau finansial Pindaya. Nah, Pindaya ini tingkat gabahnya mencapai 81%. Nah, kalian juga jangan membayar pinjaman kalian di Pindaya ya. Kalian jangan melakukan kesalahan dengan membayar hutang kalian. Oke, jadi itu untuk yang keenam. Dan untuk yang ketujuh yaitu ada pinjol atau finansial modalku, di mana pinjol atau finansial modalku ini tingkat gabahnya mencapai 90% ya. Nah, modalku ini yaitu pinjol legal atau finansial legal ya. Nah, itu untuk yang ketujuh. Dan untuk yang kedelapan yaitu ada pinjol atau finansial jembatan emas ya. Nah, jembatan emas ini yaitu pinjol legal atau finansial legal ya. Dan tingkat gabahnya jembatan emas ini yaitu mencapai 75% ya. Nah, itu tingkat gabah di pinjol atau finansial jembatan emas. Dan untuk yang kesembilan yaitu ada pinjol atau finansial Pinmes ya. Nah, Pinmes ini tingkat gabahnya mencapai 91%. Nah, Pinmes ini pinjol legal atau finansial legal ya. Adakah dari kalian yang galbay atau galbay di pinjol atau finansial Pinmes? Dan untuk yang ke-10 yaitu pinjol atau finansial modal nasional. Nah, sudah jelas kalian banyak ya yang galbay atau galbay di pinjol atau finansial modal nasional ini. Nah, kalian harus tahu modal nasional ini sekarang ada di ambang kebangkrutan ya,
Jadi kalian jangan melakukan kesalahan dengan membayar pinjaman kalian di modal nasional. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kalian gak punya uang, kalian gak usah memaksakan ya. Kalian gak usah memaksakan untuk membayar pinjaman kalian dengan cara menjual barang-barang berharga kalian. Nah, itu untuk yang ke-10. Nah, perlu diingat lagi, modal nasional ini tidak memiliki DC lapangan. Mau bagaimana memiliki DC lapangan, sedangkan pinjolnya saja sedang berada di ambang kebangkrutan. Nah, itu untuk yang ke-10. Dan untuk yang ke-11 yaitu ada pinjol atau finansial Indodana ya. Nah, Indodana ini tingkat gabahnya mencapai 50%. Nah, perlu diingat Indodana ini memiliki DC lapangan ya, tapi DC lapangannya belum merata di seluruh Indonesia. Nah, buat kalian juga nggak usah panik, nggak usah takut ya. Kalian nggak usah membayar pinjaman kalian di pinjaman Indodana ini atau di pinjol Indodana. Lah bang, tapi saya takut didatangi DC Indodana ini. Nah, DC Indodana ini semakin akan berkurang ya. Kenapa akan berkurang? Karena pinjolnya saja sedang berada di dalam ambang kebangkrutan, sedangkan aplikasinya saja atau pinjolnya saja sedang berada di ambang kebangkrutan. Nah, itu yang harus kalian ketahui ya. Nah, jadi kalian nggak usah takut akan datangi DC Indodana ini. Nah, itu untuk yang ke-11. Dan untuk yang ke-12 yaitu ada pinjol atau finansial pinjam duit ya. Nah, pinjam duit ini tingkat gabahnya mencapai 60%. Nah, pinjam duit ini pinjol legal atau finansial legal. Dan untuk yang terakhir yaitu ada pinjol atau finansial cash cepat ya. Nah, cash cepat ini tingkat gabahnya mencapai 67%. Nah, cash cepat ini pinjol legal atau finansial legal. Nah, jadi itulah 13 pinjol atau 13 finansial yang terancam bangkrut atau sedang berada di dalam ambang kebangkrutan ya. Jadi kalian nggak usah membuat kesalahan. Maksudnya membuat kesalahan seperti apa? Maksudnya membuat kesalahan dengan membayar pinjaman kalian. Jadi kalian nggak usah membayarnya. Kalian juga nggak perlu takut kalau diancam oleh DC. Kalian juga nggak usah takut ya kalau diancam oleh DC pinjol legal, seperti akan dibawa ke jalur hukum, akan ditagih ke rumah dan lain-lain. Intinya kalian nggak usah takut, karena itu semua hoak ya. Karena itu semua hoak ya, apalagi di 13 pinjol legal yang akan bangkrut ini. Oke, jadi mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian yang galbay atau gebay di pinjol legal atau finansial legal ya. Nah, buat kalian juga selamat ya yang galbay di 13 pinjol legal yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena hutang kalian auto lunas atau hutang kalian bakal auto lunas. Oke, saya Guna Supi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.